Waktu Yesus berumur 1 tahun, mohon maaf, waktu dia digendong oleh Maria, dan mohon maaf ibu-ibu, lalu Yesus diberikan air susu. Apakah Yesus adalah Allah juga? Tuhan juga. Lalu waktu Yesus berumur 2 tahun, dia jalan, mama. Yesus nggak tiba-tiba berumur 35 tahun, 33 tahun. Waduh, bisa takut Maria. Dia bertumbuh secara normal. Lalu waktu Yesus sekolah, dia pulang dari sekolah, sinagog. Kan mereka sekolah, saudara. Lalu Maria pasti ngajarin Yesus juga matematika ya. Yesus, 2 tambah 3 berapa? 7. Goblok lu. Bayangin coba, balita Tuhan goblok-goblokin. Bayangin coba Tuhan ngompol gitu ya. Nah, terus dengan kasih sayang yang luar biasa, Bunda Maria memanjakan itu, ciluk ba gitu ya. Waduh, Tuhan diciluk ba. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa Ibu tahu Ibu dia pakai kerudung seperti Tuhan Yesus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kembali bersama Fakta Islam TV, media pencerdasan dan pencerahan umat dalam melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Kali ini saya akan reaction khotbah pendeta Pangeran Manurung ya. Beliau ini menjelaskan tentang jawaban atas pertanyaan dari Muslim bahwa apakah Yesus yang lahir dan anak-anak itu adalah Tuhan, dan beliau menjelaskan sangat kocak ya. Sangat lucu ya soal Yesus belajar jalan, bagaimana Yesus memanggil Maria mama ya. Tentu ini sangat kocak ya, bagaimana Tuhan bisa seperti ini ya. Terus bagaimana belajar matematika, pas ditanya penjumlahan terus jawabannya ngaco, gimana respon ibunya. Pokoknya sangat kocak ya, sangat perlu sahabat nonton video ini. Nah, bagi kita yang muslim tentu sudah final ya, pemahaman tentang Allah Rabbil Alamin, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak pula ada makhluk apapun yang diciptakan, termasuk manusia ada yang setara dengan Allah ya, laisa kamitslihi. Tidak terjangkau umpama dan misal ya. Apatah lagi dilahirkan manusia, apapun dalilnya ya. Tapi bagi saudara kita di Kristiani, bahwa Yesus lahir jadi manusia itu bentuk kuasa. Ya, dia bisa jadi apa saja termasuk lahir ya. Begitu pemahaman saudara kita di Kristiani. Sehingga yang jadi pertanyaan bagi saya, apa iya Tuhan sebecanda itu gitu ya? Apa iya Tuhan sebecanda itu? Nah, ini yang jadi konten tema pada video kali ini. Langsung saja kita simak, ini dia pendeta Pangeran Manurung. Nah sekarang dengan cepat saya ingin memperlihatkan Allah di dalam Kristus yang saya maksud tadi. Ya. Kan pertanyaannya begini. Lalu kalau begitu mengapa orang Kristen menyebut Yesus itu juga sebagai Allah? Benar enggak? Sebagai Tuhan. Halo? Ini nggak ada yang gini ya. Nah, waktu saya dialog di Universitas Muhammadiyah, saudara, lalu ada peserta yang datang, lalu mereka bertanya begini, Pak Manurung, kalau betul Allahnya orang Kristen itu satu, yaitu di dalam Yesus Kristus, saya mau tanya, waktu Yesus berumur 1 tahun, mohon maaf, waktu dia digendong oleh Maria, dan mohon maaf ibu-ibu, lalu Yesus diberikan air susu, apakah Yesus adalah Allah juga? Tuhan juga. Lalu waktu Yesus berumur 2 tahun, dia jalan, mama. Karena Matius mengatakan Yesus itu bertambah besar. Benar enggak? Yesus enggak tiba-tiba berumur 35 tahun, 33 tahun.
Waduh, bisa takut Maria. Dia bertumbuh secara normal. Makanya waktu umur 12 tahun juga ada kisahnya, saudara. Nah ini dia. Ini kalau membayangkan Tuhan itu jadi manusia, ya imajinasi liar seperti ini, macam ini nggak bisa dihindarkan ya. Jadi pendeta Pangeran Manurung ini pun membayangkan Yesus masih bayi gitu ya. Saya pun membayangkan Yesus masih bayi gitu ya. Gimana gitu ya, bayi Tuhan ceritanya ya. Ngompol, terus BAB dibersihkan oleh ibunya. Coba bayangin coba Tuhan ngompol gitu ya. Nah, terus dengan kasih sayang yang luar biasa, Bunda Maria memanjakan itu, ciluk ba gitu ya. Waduh, Tuhan diciluk ba. Luar biasa ya kan? Ya, pertanyaannya apa iya Maria, Bunda Maria mengimani bayi yang beliau ciluk bayi itu adalah sang pencipta dirinya ya. Luar biasa ya. Oke, kita lanjut. Waktu dia ada di Bait Allah. Jadi saya mau tanya Bu, waktu Yesus, ini pertanyaannya menurut saya ada gobloknya tapi ada menariknya. Waktu Yesus berumur 2 tahun lalu dia jalan, Mama, apakah Yesus adalah Tuhan? Lalu waktu Yesus sekolah, dia pulang dari sekolah, sinagog, kan mereka sekolah, saudara. Lalu Maria pasti ngajarin Yesus juga matematika ya. Yesus, 2 tambah 3 berapa? 7. Goblok lu. Bayangin coba, balita Tuhan goblok-goblokin. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ya imajinasi liar nggak bisa dihindarkan ketika Tuhan harus dimanusiakan ya, dianggap lahir sebagai manusia. Ya begini, jangankan kita ya, pendeta Manurung pun ya, orang Kristen sendiri, pendeta pun ya mengimajinasikannya seperti itu. Ya, oke. Digoblok-goblokin. Oke, kita lanjut. Loh ya, menurut Ulangan, anak-anak Yahudi itu harus diajar dengan ketat oleh ibunya, saudara. Bahkan sampai di kamar, di tempat tidur mereka harus diajar dengan sangat ketat, dengan sangat ketat. Nah, lalu ditanya, Pak Manurung, masa sih Tuhan pencipta langit dan bumi yang begitu besar ini ada dalam bentuk manusia seperti Yesus, yang bahkan waktu umur 12 tahun dia hilang di Bait Allah. Waktu Maria mencari Yesus yang hilang waktu umur 12 tahun, kan Yesus bilang, di mana Tuhanku? Nah, bayangin coba, Tuhan hilang di Bait Allah. Iya, jadi makanya saya bilang ini apa iya Tuhan sebecanda ini. Tapi ya mau gimana, kalau ketika Anda membayangkan bahwa Tuhan menjadi manusia, ya begini nasibnya gitu ya. Ya mulai dia, kalau masa kecilnya dia harus ya seperti bayi lain lah. Bayi lainnya dia harus ngompol, pipis gitu, terus dibersihin, diciluk ba gitu, terus belajar merangka ya. Coba guling-guling itu, main sama kawan-kawannya itu, guling-guling, Tuhan lagi guling-guling main sama temannya gitu ya. Terus kadang mungkin dijewer, tiba-tiba nangis gitu ya, Tuhan lagi nangis. Terus pas belajar ya wajar. Bayangin coba, Tuhan yang maha kuasa, maha tahu, maha mengetahui segala sesuatu, terus digoblok-goblokin gitu ya, belajar matematika ya. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ya inilah ya, untungnya kita Muslim tidak mengimani seperti itu, sehingga tidak perlu muncul pertanyaan seperti yang disampaikan oleh pendeta Manurung ini. Coba kita lanjut. Jadi ini membingungkan. Itu sebabnya ada banyak orang yang akhirnya sulit menjadi Kristen karena tidak paham, saudara. Masa sih betul pencipta langit bumi itu bentuknya seperti Yesus yang jenggotan? Ya sebenarnya bukan tidak paham, tetapi tidak mungkin manusia seperti kita terus membayangkan Tuhan sebecanda ini gitu loh ya. Tuhan maha kuasa segala sesuatu, apa yang nggak bisa dia bikin, kenapa harus jadi manusia lalu dikonyol-konyolin seperti ini ya. Ini yang Tuhan yang maha suci, rasa-rasanya menurut saya ya, dalam pemahaman saya, dalam iman saya, kalau seperti ini bukan lagi maha kuasa, tetapi memang sangat-sangat tidak mungkin Tuhan melakukan hal sekonyol ini. Nah dari sisi makhluk aja sudah konyol, apalagi dari sisi Tuhan itu sendiri ya.
Menurut saya seperti itu. Oke, kita lanjut. Seterusnya. Makanya saudara, kalau kita memandang Yesus, maka jangan memandang Yesus dari Bethlehem. Yesus Pak tidak layak disebut pencipta kalau asal mulanya baru ada waktu lahir di Bethlehem. Benar enggak? Benar. Waktu Yesus lahir di Bethlehem, apakah Gunung Bromo sudah ada? Ya sudahlah. Sudah. Semua ciptaan sudah ada waktu Yesus lahir. Oh, Yesus itu jauh lebih muda daripada Yusuf. Benar enggak? Betul. Waktu Yesus lahir, Yusuf sudah mati, Abraham sudah mati, Nuh sudah mati, Adam sudah mati, Taman Eden sudah ada, semua dunia sudah diciptakan. Bahkan. Jadi kalau Anda ingin mengetahui siapa Yesus, jangan mulai dari Bethlehem. Amin. Karena kalau kita mulai dari Bethlehem, itulah nanti pertanyaannya menggunakan metode dari bawah. Bagaimana mungkin manusia seperti Yesus bisa menjadi Tuhan? Ini pertanyaannya sudah salah, Pak. Maka apapun jawabannya pasti salah. Bayangin coba. Karena kalau dijawab akan menyulitkan doktrin kekristenan, maka pertanyaannya pun disalahkan. Padahal itu pertanyaan yang sangat logik, yang sangat masuk akal, yang sangat pantas ditanyakan. Bukan hal yang aneh gitu deh. Tapi karena jawabannya pasti akan merepotkan, sehingga kalau ada yang bertanya begitu, yang bertanya disalahkan. Pertanyaannya pun disalahkan. Luar biasa ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana mungkin Yesus yang adalah manusia, yang butuh makan, yang butuh mandi, bahkan dia butuh berdoa, dia butuh beribadah kepada Tuhan, dia bisa mati, dia bisa menangis. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Allah pencipta langit dan bumi? Bisa enggak? Enggak bisa. Kalau kita memulai dari pertanyaan bagaimana mungkin manusia menjadi Tuhan. Mungkin enggak? Enggak mungkin, Pak. Karena manusia fisikal terbatas, menjadi tak terbatas nggak mungkin. Tetapi pertanyaannya, bisa ndak Allah yang tak terbatas itu menyatakan diri dalam bentuk-bentuk yang lain, seperti manusia misalnya? Bisa ndak? Bisa. Dimulai dari Yohanes 1 ayat 1. Lihat. Enarke en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Ini bukan bahasa Madura, Pak ya. Bahasa Yunani, Pak. Yohanes waktu nulis Injil Yohanes nggak nulis dalam bahasa Indonesia, Pak. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Swear, Pak. Nanti kita ketemu di surga, Yohanes nggak ngerti bahasa Indonesia. Kita nanti pakai bahasa surga, amin. Nggak tahu saya bahasa apa di sana. Tapi waktu Yohanes hidup, dia nggak ngerti belas bahasa Batak atau bahasa yang lain. Nah, dia menulis dalam bahasa Indonesia. Nah, lihat ya. Enarke hen hologos, kai hologos hen prostonteon, kai theos hen hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan kai theos hen hologos. Dan Allah lah firman itu. Kalau dalam terjemahan saudara, itu kan disebut apa? Dan firman itu adalah Allah. Kalau dalam bahasanya Yohanes pada waktu itu berbeda, saudara. Kai theos hen hologos. Iya, jadi dalil yang dipakai oleh si pendeta Pangeran Manurung yaitu Yohanes 1:1, bahkan kalau diperluas lagi hingga mencapai Yohanes 1:14. Ini memang ayat andalan yang biasa digunakan untuk menanamkan doktrin bahwa Yesus adalah firman yang jadi manusia, dan ya ayatnya pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Nah itu kan sampai hafal karena seringnya kita mendengarkan itu. Kalau menggunakan dalil ini untuk menuhankan Yesus sebagai jelmaan firman Allah yang jadi manusia, atau firman yang jadi manusia, atau firman adalah Allah itu sendiri, saya mengajukan banyak pertanyaan di sini, Pak Pendeta atau Kristen siapapun yang menyimak tayangan ini. Yang pertama, dari sisi dalil dulu ya. Pertanyaan saya, Yohanes 1:1 ini, ayat itu firman Allah. Siapa yang berani tegas mengatakan bahwa ayat Yohanes 1:1 adalah firman Allah, Sang Pencipta? Silakan dibuktikan. Apakah ayat itu sabda Yesus? Jelas bukan. Jelas bukan. Jadi apakah itu firman Allah? Silakan ditegaskan ya. Satu. Nah sekarang sebagai pembanding ya, informasi bahwa Bapak Gereja namanya Saint Agustinus atau Santo Agustinus
menjelaskan bahwa ayat di Yohanes 1 adalah himne platonis karya Philo. Silakan cari sendiri, ini sudah banyak sekali yang bahas, jadi saya nggak perlu bahas ulang ya. Bahkan dalam catatan kaki Alkitab The New Testament of the New American Bible, di sana dinyatakan bahwa Yohanes 1:1 sampai 18 bukanlah bagian Injil Yohanes, melainkan karya lepas yang kemudian dimasukkan menjadi pembuka kitab Yohanes tersebut. Nah, soal ini saya juga nggak akan mengomentari banyak hal karena sudah banyak sekali yang bahas, termasuk bantahannya ya, Pak Pendeta Ezra Sorud juga membantah. Jadi silakan kalian perdebatkan karena yang kontroversi sama Oten sendiri. Jadi jangan protes ke saya, tapi protes ke Bapak Gereja ya. Yang kedua, masih dari sisi dalil ya. Injil karya Yohanes ya, itu kalau lihat sejarahnya itu baru ada sekitar akhir abad pertama atau sekitar tahun 100. Sementara redaksi ayat Yohanes 1:1 itu tidak ada sama sekali di Injil versi Matius, Lukas, Markus, nggak ada ya, nggak ada. Jadi ini ayat yang dibuat ya, katakanlah ayat Yohanes ini yang adanya sekitar tahun 100, sementara Injil Matius, Lukas, Markus itu diperkirakan sebelum itu, bahkan di tahun sekitar 60-an, 62 sekian itu sudah mulai ada pencatatannya yang lebih tua ya, sedangkan Injil Yohanes lebih muda belakangan keluarnya. Nah, kalau memang ayat itu yang sangat-sangat menentukan, sangat luar biasa jadi rujukan, kenapa nggak ada di Injil Matius, Markus, dan Lukas gitu ya. Nah, tapi bukan itu sebenarnya pertanyaan utama saya. Tentu jadi pertanyaan besar bagi saya, bagaimana kepercayaan orang-orang sebelum Injil karya Yohanes ini dibuat? Itu pertanyaan emas ya. Jadi pertanyaan saya ulangi, bagaimana kepercayaan orang-orang sebelum Injil karya Yohanes ini dibuat? Gimana mereka memahami bahwa Yesus adalah firman yang jadi manusia, Yesus adalah Allah, sementara ayatnya sendiri baru dipopulerkan pada sekitar tahun 100 ya, ketika Injil Yohanes ini dibuat ya, bahkan lebih setengah abad pasca Yesus diangkat ke langit ya. Karena kalau kita lihat sejarah, Yesus diangkat ke langit sebelum tahun 40. Sedangkan Injil Matius, Lukas, Markus ya itu dimulai tahun sekitar 62 kalau nggak salah ya. Sedangkan Injil Yohanes, saya ulangi tadi, sekitar akhir abad pertama, yaitu sekitar tahun 100. Jadi bagaimana kepercayaan orang-orang di masa sebelum keluarnya atau sebelum pencatatannya Injil yang diberi label sebagai Injil Yohanes ini? Yang ketiga, masih soal dalil. Kalau benar Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, firman atau kalam atau perkataan Allah berubah menjadi Yesus ya. Yesus adalah firman itu sendiri. Logikanya sejak ada Yesus, maka Allah atau Bapa tidak lagi berfirman karena firman sudah menjadi Yesus. Kan gitu logikanya ya. Ternyata Yesus justru mengaku diutus untuk menyampaikan firman dari Allah, dari Bapa. Bahkan diperintahkan untuk menyampaikan perkataan Allah atau firman Allah. Yesus tidak berkata-kata pada dirinya sendiri, tapi berkata-kata atas perintah Bapa, perintah Tuhan. Berarti masih menerima firman. Jadi dari sini jelas bukan Yesus jadi firman, tapi Yesus diutus untuk menyampaikan firman dari Allah atau dari Bapa. Silakan baca di Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Juga di Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Tegas dan sangat jelas Yesus menerima perkataan Allah, kalam Allah, firman Allah, dan diperintahkan untuk disampaikan kepada murid Bani Israel. Ya, Yohanes 17:8, Yohanes 12:49, silakan baca sendiri. Yesus mengaku menerima firman, ya, jelas dan sangat jelas.
nggak pernah saya nemu ada ayat Yesus mengaku jelmaan firman. Firman yang jadi manusia. Aku adalah manusia jelmaan firman. Akulah Allah yang inkarnasi dalam rupa manusia. Setahu saya nggak ada, bro. Kalau ada ya silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Bandingkan ayat Yohanes 1:1, entah sumbernya dari mana, dengan Yohanes 17 ayat 8 dan dengan 12:49 yang jelas-jelas diakui oleh Yesus sendiri. Itu perkataan langsung dari Yesus. Ya, mana lebih sahih? Yohanes 1:1 atau Yohanes 17:8, Yohanes 12:49 yang di situ jelas-jelas mengutip perkataan Yesus. Sedangkan Yohanes 1:1 dari mana asal usulnya? Itu ya pertanyaan ketiga. Sekarang pertanyaan keempat dan pertanyaan terakhir ya, biar nggak kebanyakan ya. Pertanyaan terakhir. Apakah Bunda Maria dan keluarga besar Yesus yang notabene manusia yang paling tahu siapa Yesus dibanding siapapun, mereka mengimani seperti yang diajarkan pendeta Pangeran Manurung ini? Ya. Bahkan kalau mau lebih luas lagi ya, apakah orang-orang Israel di zaman sebelum adanya ajaran Kristen, yaitu di zaman Paulus, atau sebelum Injil-Injil yang ada di PB dikanonisasi, mereka mengimani seperti yang diajarkan Paulus di Roma 10 ayat 9, yaitu menuhankan Yesus dan doktrin penebusan dosa? Ya, saya kok nggak membaca riwayat keluarga besar Yesus mengimani anggota keluarga mereka itu adalah Tuhan pencipta mereka. Tapi kalau ada, sahabat saudaraku Kristiani, kalau ada silakan sampaikan lewat kolom komentar. Ayatnya di mana ya? Sebab logikanya sederhana, masa iya pendeta Manurung, Pangeran Manurung atau pendeta-pendeta yang lain lebih mengenal Yesus melebihi Bunda Maria? Saya kira itu pertanyaan yang sangat logik. Artinya kalau dari Bunda Maria dan keluarganya mereka sudah melakukan seperti yang diajarkan Paulus di Roma 10 ayat 9, menuhankan Yesus dan percaya bahwa dengan matinya Yesus itu akan membuat mereka diampuni dosanya karena Yesus datang sebagai penebus dosa. Ya, apakah mereka mengimani seperti itu? Seperti yang dipahami oleh pendeta Pangeran Manurung, seperti yang dipahami oleh semua Kristen yang ada di permukaan bumi ini. Apakah sama dengan yang dipahami oleh Bunda Maria, Yakobus, Yusuf, dan keluarga besar Yesus lainnya? Silakan dijawab kalau memang sanggup menjawabnya. Oke, sampai di sini sahabat, mudah-mudahan memberikan informasi dan pencerahan. Marilah kita senantiasa berjuang dan menghadang anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Cerdaskan umat, cerdaskan umat, cerdaskan umat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Yang sudah subscribe jangan unsubscribe. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.